Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 11 Januari 2022 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-22 yang berkata demikian. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Perpindahan Kekayaan versi Surga. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang perpindahan kekayaan, ada dua hal yang harus dilakukan dari pihak pertama dan pihak kedua. Yaitu yang pertama, harus ada surat perjanjian. Itu yang normalnya ya saudara. Tapi yang kedua, harus ada pembayaran. Jika pihak kedua mau mendapatkan kekayaan pihak pertama, paling tidak dia harus membayar sejumlah uang tertentu. Atau ada surat perjanjian, tukar tambah gitu, dan seterusnya. Tapi ternyata surga tidak melakukan ini bagi bangsa Israel dengan bangsa Mesir. Saya sebut bangsa Mesir adalah pihak pertama dan bangsa Israel adalah pihak kedua. Kita mau lihat Allah punya versi yang luar biasa ketika dia mau memindahkan kekayaan dari pihak pertama kepada pihak kedua, dari pihak orang Mesir kepada pihak orang Israel. Yang pertama Allah berfirman kepada Musa melalui bangsa Israel adalah versinya ya. Yang pertama, orang Israel kalau sebelum meninggalkan Mesir, mereka disuruh harus ngomong dengan orang Mesir. Meminta apa? Meminta perak, emas, dan kain atau pakaian. Allah yang menyuruh Musa untuk menyuruh bangsa Israel melakukan itu. Dan kalau saudara nanti baca di kitab Keluaran 12 ayat 35 sampai 36, bangsa Israel melakukannya seperti yang Allah perintahkan melalui Musa. Jadi sebelum mereka meninggalkan Mesir, mereka meminta. Dan apa yang mereka lakukan, tindakan meminta itu adalah surga yang menetapkan. Saudara perhatikan. Jadi terkadang saudara dan saya perlu tahu bahwa kalau meminta pasti akan diberi. Itu kalau dari Tuhan. Tapi ini Tuhan menyuruh meminta dari orang Mesir. Pihak kedua meminta dari pihak pertama. Ini kan konyol saudara. Kalau minta roti nggak apa-apa. Tapi yang disuruh Tuhan oleh bangsa Israel meminta dari orang Mesir adalah pakaian-pakaian, gaun-gaun untuk dipakai mereka sekeluarga, anak-anaknya. Ini berarti jumlahnya tidak sedikit. Tapi yang kedua minta perak dan juga minta emas. Saya mau abaikan perak dan pakaian. Tapi bayangkan disuruh meminta emas. Mana ada saudara dan saya bisa pergi ke orang dan kemudian minta emas. Yang ada kita pasti dibilang udah setengah G alias gila. Tapi ini harus dilakukan oleh bangsa Israel. Karena apa? Itu surga yang menetapkan bahwa mereka harus meminta dari orang-orang Mesir. Ini poin 1. Poin 2. Poin 2, Allah berjanji kepada Musa dengan versi surga bahwa Allah akan membuat pihak pertama atau orang Mesir bermurah hati kepada pihak kedua atau orang Israel. Dan terbukti di Keluaran 12 ayat 35 sampai 36 ketika orang Israel meminta dari orang Mesir kain-kain, perak dan emas, orang Mesir memberinya bukan cukup loh. Kalau saudara baca dalam terjemahan, orang Mesir memberinya dengan murah hati dan berlimpah. Keren banget kan saudara? Surga take over hati orang Mesir. Yang dulunya menjadikan orang Israel adalah budak. Bekerja bertahun-tahun dengan upah yang sangat tidak masuk akal. Artinya sangat minim. Tapi ketika mereka meminta emas, perak, dan kain atau pakaian yang baik, yang terbaik dari orang Mesir, dengan murah hati orang Mesir memberinya. Karena surga mengontrol hati orang Mesir, sehingga orang Mesir bermurah hati kepada orang Israel. Yang ketiga,
kekayaan itu berpindah dari pihak pertama kepada pihak kedua, dari orang Mesir kepada orang Israel, itu karena Allah menggenapi firman-Nya. Allah kan udah janji kepada Musa di dalam ayat yang tadi saya baca, bahwa aku akan membuat orang Mesir bermurah hati ketika orang Israel meminta kepada orang Mesir. Jadi yang ketiga, Allah mau katakan buat saudara dan saya bahwa kekayaan Allah itu berpindah dari pihak orang Mesir kepada orang Israel. Karena Allah punya janji buat Musa dan bangsa Israel bahwa Allah akan membuat mereka mendapatkan kekayaan dari orang Mesir. Firman ini mau mengajar saudara dan saya hari ini, khusus di poin yang ketiga ini. Jika Allah berjanji buat saudara dan saya untuk Allah memberikan sesuatu bagi kita dengan cara apapun, pegang janji itu. Karena surga sanggup memindahkan kekayaan itu dengan cara ajaib untuk datang kepada kita. Untuk apa? Karena Allah akan menggenapi janji firman-Nya itu bagi kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 3 bagian tadi yang saya bahas itu adalah versi surga yang memindahkan kekayaan orang Mesir kepada orang Israel. Pertanyaannya hari ini buat saudara dan saya, adakah janji Allah yang Allah janjikan untuk saudara dan saya supaya kita menerima sesuatu kekayaan yang Allah sudah janjikan di bumi? Jangan takut. Allah akan sanggup membuat saudara dan saya mendapatkannya dengan versi surga. Salah satunya, saudara dan saya harus meminta. Yang kedua, saudara dan saya akan melihat bahwa Allah akan take over hati orang yang akan memberikan itu kepada kita, sehingga Dia akan memberinya dengan murah hati kepada kita. Tapi yang ketiga, Allah akan menggenapi janji itu bagi kita. Dia akan membuat firman itu terjadi bagi kita karena Dia tidak akan menyangkali firman-Nya. Bangsa Israel benar-benar membawa kekayaan orang Mesir waktu keluar dari Mesir. Karena apa? Karena Allah menggenapi janji firman-Nya bagi bangsa Israel dan Musa. Tuhan mau katakan hari ini buat saudara dan saya, ada berapa banyak janji Allah untuk saudara dan saya diberkati. Ada berapa banyak janji Allah supaya kekayaan Allah itu supaya kekayaan itu datang kepada saudara dan saya, supaya kelimpahan itu datang kepada saudara dan saya, supaya berkat itu datang kepada saudara dan saya. Percayalah, Allah bisa take over semuanya, supaya janjinya itu digenapi bagi kita. Supaya segala kekayaan dari pihak manapun akan beralih kepada kita, akan datang kepada kita, akan berpindah kepada kita dengan versi surga. Karena itu, mari tetap melihat bahwa Allah punya cara yang ajaib buat saudara dan saya untuk membuat kita memiliki kekayaan di bumi. Untuk membuat kita hidup dalam kelimpahan. Allah selalu punya cara yang ajaib. Dia bisa bermurah hati kepada kita. Dia bisa membuat orang lain bermurah hati kepada kita untuk memberinya. Tapi Dia akan menggenapi apa yang Dia janjikan supaya kita tetap diberkati dengan kelimpahan di bumi ini. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menerima perpindahan kekayaan versi surga. Amin.